Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025. Pemerintah akan menggunakan SAL untuk pendapatan dana pada 4 emiten bank himbara dengan nilai mencapai 16 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan saldo anggaran lebih dalam APBN 2025 senilai 16 triliun rupiah untuk disuntikan ke Bank Himbara guna mendukung program pembiayaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Pemerintah juga melakukan burden sharing dengan Bank Indonesia untuk pembiayaan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 tentang penggunaan saldo anggaran lebih APBN 2025 untuk mendukung pembiayaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dan atau koperasi Kabupaten Merah Putih. Buletin ini resmi berlaku mulai 1 September 2025. PMK yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025 itu menyebutkan penggunaan SAL untuk pembiayaan KKMP dan KDMP sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Pemerintah akan menggunakan SAL untuk pendapatan dana pada 4 emiten bank himbara dengan nilai mencapai 16 triliun rupiah. Pendapatan dana sebagai bentuk dukungan pemerintah pada bank-bank yang ditugaskan menyalurkan dana kepada KKMP dan KDMP. Kementerian Keuangan juga telah sepakat dengan Bank Indonesia untuk melakukan pembagian beban atau burden sharing untuk pembiayaan program koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Sri Mulyani menyebutkan skema 2 menjadi salah satu strategi untuk meringankan beban APBN, namun juga tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Bahwa untuk kayak koperasi Merah Putih itu bisa dananya menjadi murah kepada koperasi, ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing. Hal-hal seperti itu agar BI juga memiliki dalam hal ini peranan yang tidak hanya stabilitas tapi growth tapi tetap proporsional. Tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan. Pak Gubernur tadi bisa menyampaikan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati pembagian beban bunga dengan porsi 50/50. Dengan skema ini, biaya bunga yang semula sepenuhnya ditanggung APBN dapat ditekan hingga separuhnya. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mencari skema pendanaan operasional ideal Koperasi Merah Putih, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya. Beliau adalah Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia atau INKOWAPI, dan juga sudah bergabung Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Halo Mas Pras, baik, sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik, sehat selalu Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Wija. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa mereview terlebih dahulu ini. Bagaimana pandangan Anda ya terkait dengan skema-skema pembiayaan yang juga tengah dirancang oleh pemerintah nih, untuk membiayai dari operasional koperasi desa Merah Putih nih. Pak Wija, silakan. Ya, kalau kita lihat program ini kan program yang besar, masif gitu ya. Idealnya segala hal itu sudah dipersiapkan, konsepnya sudah dibahas dengan sangat detail. Oke. Sehingga ketika nanti kita mulai memasuki tahap operasional, tidak ada lagi perubahan-perubahan skema, perubahan-perubahan konsep begitu. Tetapi kalau kita melihat dari sisi pendanaan pun, ini kan masih terus-menerus berubah. Oke. Jadi menurut saya ini merupakan indikasi bahwa program ini dikerjakan dengan sangat terburu-buru. Jadi memang harapan kita adalah sebelum nanti betul-betul dijalankan, detail konsep kebijakan pendanaan itu harus sudah pasti. Jangan sampai nanti sudah jalan, ada perubahan, ada ketidakpastian, salah-salah nanti bisa menjadi temuan BPK, menjadi kasus korupsi yang masif, karena ini program yang sedemikian mahal dan besar. Saya dan banyak ekonom, rakyat Indonesia tentunya berharap ini akan sukses besar, karena memang Indonesia ini perlu dorongan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari kota-kota besar, tapi juga dari desa-desa. Nah, caranya seperti apa, detailnya seperti apa, tentunya kita kritisi bersama untuk mendapatkan cara-cara dan skema terbaik.
Baik, Pak Wija. Nah, Bu Sarmila sendiri melihat bagaimana terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih begitu yang resmi diluncurkan 21 Juli lalu begitu. Anda melihat ya ini menjadi angin segar begitu nantinya bagi perekonomian Indonesia mengingat ini adalah koperasi yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia begitu, Bu Sarmila. Ya, makasih Mas Pras. Saya sepakat ya sama Mas Widi tadi, tapi ada tambahan sedikit dari saya. Yang Oke, pertama, untuk suksesnya koperasi ya, apapun itu dia, koperasi itu suksesnya ada 5 hal. Yang pertama adalah legalitas. Karena ini tadi Mas Wijayanto bilang ini masif ya, masif dan besar. Jadi legalitasnya kemarin udah selesai tuh Mas tanggal 21 Juli itu. Jadi mereka masih tataran di legalitas. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, itu kunci sukses yang kedua. Jadi bagaimana melakukan pendidikan dan pelatihan secara masif ini fardu ain dulu sebelum kita bicara A, B, C, D dan lainnya sesuai detail tadi. Nggak tiba-tiba kucuk-kucuk langsung kepada pembiayaan gitu ya. Yang nomor 2 itu setelah legalitas masuk adalah pendidikan dan pelatihan. oke. Yang ketiga adalah pemasaran kalau di kita, kalau di koperasi pada umumnya itu adalah pemasaran. Pemasaran dalam arti khusus kalau di Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini mereka harus ada proposal usaha apa yang mau akan dikerjakan sesuai dengan konten lokal desa masing-masing. Dan ini harus dibicarakan bersama antara kepala desa, atau kelurahan, bicara dengan wali kota, ataupun pimpinan-pimpinan Pemda setempat, apa nih yang harus dirancang bersama-sama sehingga ada kepastian market. Nggak kucruk-kucruk bikin proposal usaha yang marketnya nggak ada. Jadi kalau nanti adapun pembiayaan dan lain sebagainya, marketnya udah disiapkan dulu. Nah, yang keempat baru pembiayaan atau permodalan, ya, itu permodalan pembiayaan. Dan yang terakhir adalah IT sistem, digitalisasi, bagaimana melengkapkan semua ekosistem ini dengan digital sehingga tadi tidak sampai moral hazard ya, tidak transparan karena dalam koperasi itu meninggikan atau mengagungkan keterbukaan, kemudian akuntabilitasnya harus clear ya, karena ini bukan milik pribadi ya, jadi ini harus akuntabilitasnya harus jelas, tepat sasaran, dan ini adalah sustainable. Jadi oleh karena itu digital menjadi keharusan atau keniscayaan. Kira-kira itu Mas Pras. Baik, baik. Makasih. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi ada beberapa poin Anda sampaikan legalitas, pendidikan, pelatihan, kemudian juga ada pemasaran dan pembiayaan. Nah, kalau kita bicara mengenai pembiayaan yang seperti juga Pak Wija sebutkan sampai saat ini juga masih mencari skema yang tepat, kemudian nanti akan menggunakan sisa anggaran kalau kita lihat begitu salah APBN 2025. Sebenarnya kalau Inkopi sendiri melihat yang ideal itu seperti apa sih, Bu Ya Sarmila? pengalaman ya, Mas Pras, pengalaman kami sebagai Inkuapi, kami selama ini mengelola usaha koperasi itu untuk operasional itu tidak melakukan pengambilan pinjaman ya. Jadi untuk operasional itu kami tidak menggunakan dana pinjaman. Oke. Tetapi untuk operasional kami menggunakan dana pengelolaan hasil usaha yang sudah kami lakukan itu baru bayar ke operasional. Jadi kalau sekarang ini yang saya pahami itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 49 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi Merah Putih. Itu ada kerjasama dengan Himbara ya, Himbara ada bank-bank Himbara. Mereka boleh mengajukan pinjaman ke bank itu untuk 2 hal. Oke. Yang pertama pengajuan kredit untuk modal kerja atau investasi. Kemudian yang kedua adalah operasional daripada Koperasi Desa Merah Putih ini. Ada 2 itu. Jadi kalau menurut saya idealnya operasional dari ini start awalnya 6 bulan pertama itu disiapkan oleh desa atau dari Oke. pemerintah begitu. Jadi tidak menggunakan dana pinjaman. Itu idealnya, Pak. Kalau memang pemerintah punya kesungguh-sungguhan, itu dana operasionalnya itu kemarin itu kenapa ya Pak Lurah ataupun kepala desa itu sebagai pengawas itu kan niatnya bisa sharing cost ya, cost Oke. sharing terhadap desa. Jadi nggak perlu biaya lagi sebenarnya itu menjadi melekat kepada pembiayaan daripada anggaran daripada desa ataupun kelurahan yang ada, gitu Pak.
Baik, baik. Nah, Pak Wija, Anda melihat bagaimana dengan beberapa poin tadi yang sudah disampaikan menjadi salah satu mungkin ya ini dia bicara mengenai skema begitu ya, bagaimana satu koperasi itu beroperasi kalau kita bicara mengenai suksesan kalau yang disampaikan oleh Bu Sarmila. Nah, Anda melihat bagaimana dengan skema pendanaan kalau memang SAL yang akan digunakan begitu Pak Wija? Ya, sebelum ke sana ya, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Sarmila. Hmm, Kalau koperasi merah putih ini itu tidak apa membuat bisnis-bisnis baru, tidak berinovasi, Oke. hanya mengambil alih bisnis-bisnis yang sudah ada Hmm, seperti distribusi gas, distribusi pupuk, menyerap beras dan lain sebagainya, impact ekonominya tidak akan besar. Oke. Karena hanya menggantikan aktivitas ekonomi yang sudah ada. Jadi dari sisi impact ini juga harus pertimbangkan. Jangan sampai program besar dan masif ini ternyata impact ekonominya tidak banyak. Justru mengganggu bisnis-bisnis UMKM yang sekarang ini sudah jalan. Terkait dengan pendanaan, ini memang sesuatu yang pelik, Mas Pras. Karena begini, potensi kredit macet itu tinggi sekali. Bayangkan, baru dibentuk organisasinya. Kemudian yang hadir di situ, bekerja di situ, minatnya menjadi karyawan, digaji bulanan. Mereka bukan orang-orang yang punya spirit dan pengalaman entrepreneurial. Jadi saya khawatir ini nanti uangnya akan habis untuk membayar gaji, untuk operasional. Sementara inovasi bisnis seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Syarmila itu tidak Oke. betul. Jadi dari sisi koperasi sendiri, mereka tidak terlalu khawatir dengan sukses. Kenapa? Karena sudah dijamin dengan dana desa. Kalau nggak bisa mengembalikan akan dibayar oleh dana desa. Bank juga sama, karena ini bukan uang bank, hanya uang yang numpang lewat dari SAL. Kemudian kalau ternyata kreditnya macet, bagaimana? Dana desa diambil. Jadi ujung-ujungnya yang mungkin terjadi di kemudian hari adalah akan banyak koperasi yang gulung tikar, kemudian dana desa diambil sebagai agunan. Kalau ini terjadi, maka akan terjadi kemarahan massal di desa-desa di seluruh Indonesia. Kembali ke tentang dana SAL. Sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang perlu diributkan gitu ya, asal dikerjakan dengan baik. Tetapi kita harus ingat, dana SAL ini sebenarnya asalnya hutang. Kita punya SAL, sisa anggaran lebih banyak, karena pemerintah ini selama ini menerbitkan SBN yang jumlahnya jauh di atas kebutuhan. Dan dana SAL itu adalah dana yang tidak murah, karena membayar bunga 6,8%, begitu. Jadi saya juga mendorong, walaupun ada burden sharing dengan BI, BI akan ikut menanggung, tapi ada resiko-resiko luar biasa yang berpotensi terjadi. Satu, Mas Pras, BI pasti akan dipersepsikan tidak independen. Padahal ketika nanti ada dinamika ekonomi global, moneter kita terpengaruh, diperlukan BI yang punya independensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga akan membuat pemerintah rileks. Kalau butuh dana, tinggal menerbitkan SBN. BI siap membeli. Nanti butuh dana lagi, menerbitkan SBN. BI siap beli. SBN itu dibayar dengan apa? Kalau yang dengan BI pasti friendly. SBN itu tidak perlu dibayar dengan SBN baru. Jadi ini akan mendorong terciptanya ketergantungan pemerintah kepada utang. Kita akan semakin terjebak dalam utang. Padahal situasi kita saat ini sebenarnya sangat Ya, berat dari sisi fiskal. baik. Jadi itu sementara saya tentang SAL, Baik, Mas Pak Pras. Wijaya, ini menarik. Tadi sempat Anda katakan inovasi bisnis untuk koperasi yang perlu ditingkatkan. Ini di bagian mana nanti kita akan bahas dengan Bu Sarmila ya. Bagaimana koperasi ini bisa bergerak betul dari sisi bisnisnya di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Sarmila dan juga Pak Wijaya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan sumber pendanaan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu dari mana saja sumbernya. Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda.
Baik, inilah sumber pendanaan Kopdaskel Merah Putih. Yang pertama ada anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian ada juga dana desa, dan 4 sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Dan selanjutnya kita akan cermati kegiatan usaha inti koperasi. Nah ini dia untuk Kopdaskel Kelurahan ataupun Merah Putih ini, Kopdaskel Merah Putih apa saja kegiatan usahanya. Ada kantor koperasi, kemudian toko sembako, ada usaha simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang atau cold storage begitu akan tersebar di seluruh Indonesia. Ada logistik desa. Ini dia beberapa kegiatan usaha yang coba kita akan perdalam lebih jauh nanti dengan Ibu Sarmila begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Pak Wijayanto Samirin kemudian Ibu Sarmila Yahya. Ya, kalau dengan data yang tadi sudah disampaikan, Bu Sarmila, Inko Wapi sendiri melihat kalau bicara mengenai pembinaan, pemberdayaan lah koperasi begitu yang ada selama ini. Kemudian nanti muncul Kopdaskel Merah Putih begitu yang sudah ada di wilayah Indonesia. Seperti apa sih pola-pola pembinaan seperti yang Anda sampaikan tadi, pendidikan, pelatihan ini juga yang paling utama Bu Sarmila. Silakan. Iya, terima kasih Mas Ya, Pras. Jadi ujung tombak kesuksesan itu adalah SDM handal, oke. SDM profesional. Itu apapun yang kita mau bicarakan itu adalah SDM fardu ain lah kalau bahasa saya ya. Hmm, Jadi timnya juga harus handal. Jadi oke. ini tidak perorangan tetapi ini membangun tim yang handal dengan SDM yang handal profesional. Ini PR pertama yang harus diselesaikan. Yang kedua, timingnya ini mau kita lihat sukses atau tidaknya koperasi ini nanti berapa tahun nih. Kalau Pak Wijayanto itu KUR itu mereka akan bagi selama 6 tahun, boleh dapat KUR. Oke. Dan yang terakhir adalah sasarannya siapa sih sebenarnya dari niat dari penguatan dari Koperasi Merah Putih ini? Sebenarnya kan Presiden kepengennya nih dengan adanya Koperasi Merah Putih ini kan adalah melakukan percepatan ya pembangunan di Indonesia khususnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Intinya itu kan Oke. melalui lembaga yang sesuai dengan rakyat itu adalah koperasi karena artinya jumlahnya banyak dan ini bisa digerakkan di desa-desa ataupun kelurahan-kelurahan. Jadi koperasi ini yang paling ideal, bukan PT, bukan UD, bukan CP. Jadi dipilihlah koperasi sebagai lembaga ideal untuk pelaksanaannya. Nah, yang menjadi PR kita ada sudah dikunci 7 usaha itu yang memang sudah dikunci melalui SOP daripada Koperasi Merah Putih ini. Ya. Oleh karena itu dari 7 usaha yang disesuaikan dengan konten lokal dan menurut Pak Wijayanto tadi kan tidak sesuatu yang baru ini Pak, nggak baru semua ini Pak. Sesuatu yang memang udah ada pelaksana di tempat-tempat kayak kami ini fokusnya di toko sembako dan simpan pinjam. Jadi mereka akan bersaing dengan kami Pak, dengan koperasi-koperasi yang sudah existing yang ada yang hari ini gitu. Jadi apa ini value added-nya Koperasi Merah Putih sehingga kita mau berkolaborasi atau mereka bisa berkolaborasi. Jadi intinya sebenarnya adalah apakah mereka menjadi prinsip koperasi yang ketujuh adalah kerjasama antar koperasi. Apakah koperasi ini akan berkolaborasi dengan koperasi-koperasi yang ada atau mereka berdiri sendiri akhirnya menjadi kompetisi antara kita dan diuntungkan nanti adalah pihak-pihak tertentu. Nah, jadi saya melihat harus ada sinergi kolaborasi antar koperasi nih Pak. Jadi prinsip koperasi yang ketujuh ini harus betul-betul Oke. digerakkan. Ya, begitu Pak. Baik, itu dia. Dengan beberapa kegiatan usaha inti tadi ada kantor koperasi, toko sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang atau cold storage dan juga logistik desa. Nah, Pak Wija sendiri melihat bagaimana Pak potensi bisnis kalau Anda lihat tadi kan inovasi bisnis juga harus ditingkatkan. Apakah ketujuh usaha inti ini bisa menopang kegiatan operasional koperasi ke depannya nanti kalau memang dari sisi pendanaan tadi sudah disampaikan juga oleh pemerintah? Sepakat dengan Bu Sarmila, ini sesuatu yang sudah banyak dihandle oleh koperasi-koperasi yang ada dan bahkan oleh warung-warung rakyat, oleh UKM-UKM. Jadi jangan sampai kita ingin membesarkan Koperasi Merah Putih yang jadi korban adalah UKM-UKM milik masyarakat. Dan sebenarnya saya mengusulkan sesuatu ya. Jadi begini, jangan dipaksakan satu desa itu harus ada Koperasi Merah Putih. Sesuai demand lah.
Barangkali 4 desa cuma butuh satu, ya nggak apa-apa. Ada satu koperasi untuk 4 desa. Barangkali di desa itu sudah ada koperasi existing, ya nggak apa-apa. Kenapa harus bikin baru? Kalau sudah ada, kenapa koperasi yang ada itu tidak dinaturalisasi menjadi Oke. koperasi merah putih, sehingga pendanaan diberikan kepada koperasi existing. Sukses rate-nya akan jauh lebih besar karena mereka sudah teruji. Jadi Mas Pras, bank sendiri saya rasa akan pusing ketika dia melakukan analisis kredit. Apa yang mau dianalisis? Karena koperasi-koperasi ini baru, kemudian tidak ada track record, tidak ada laporan keuangan masa lalu, kemudian orang-orangnya juga baru, bisnisnya juga baru, mereka belum pernah memulai. Jadi kalau menggunakan analisis kredit yang profesional, saya yakin mayoritas bahkan hampir semua koperasi merah putih ini tidak akan layak. Kalaupun akhirnya diberikan kredit, karena bank merasa aman, sudah ada kolateral yaitu dana desa. Tetapi memberikan pinjaman bukan karena prospek bisnis, hanya karena ada kolateral, itu kan prinsip perbankan yang salah itu. Kalau kita pernah kerja di bank, ketika masuk menjadi manajemen trainee, dikatakan memberikan kredit itu kita tidak boleh melihat kolateral. Kita harus melihat prospek bisnis. Baru kalau prospek bisnis itu sebenarnya layak, tapi tidak berjalan dengan sesuai rencana, kolateral baru diambil. Jadi kalau apa yang terjadi ke depan, jangan-jangan kredit itu tutup mata aja, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, karena sudah ada kolateral. Berikutnya Mas Pras, koperasi-koperasi yang sudah ada itu dinaturalisasi, dijadikan koperasi naturalisasi merah putih. Pemain bola saja yang lahir di luar negeri bisa dinaturalisasi. Kenapa koperasi tidak bisa? Saya rasa Bu Sarmila akan senang sekali kalau ada suntikan modal 3 juta per koperasi dan Oke. ini dampaknya akan seketika. Baik, ini menarik kalau bicara mengenai peleburan lah, naturalisasi seperti yang Anda sampaikan. Inkowapi sendiri melihat apakah potensi itu tetap terbuka sampai saat ini, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Wija, jadi efektivitasnya akan terbukti begitu karena ini sudah ada usaha yang sudah berjalan, kemudian nanti akan dilebur menjadi koperasi merah putih begitu, Bu Sarmila? Saya setuju banget, saya mau banget dan saya suka banget karena Inkoapi sendiri kan umurnya dari tahun 98 udah umurnya hampir 27 tahun ya. Jadi kita Oke. existing terus, tiap Hmm, tahun kita udah RAT, udah punya aset 174 miliar lebih gitu. oke, Jadi oke. artinya kita senang sekali kalau memang bisa berkolaborasi ya Pak Wijayanto Hmm, ya. Jadi Ya, memang haruslah jangan kita tidak dilibatkan. Jadi misalnya kami ahlinya disimpan pinjam dengan sembako, mungkin kita diperkuat itu. Nah, mungkin ada koperasi-koperasi lain lagi juga yang di cold ya, ya. storage, koperasi lain lagi di apotek atau apa ya. Jadi Hmm, artinya kita senang sekali kalau memang kita bisa bersama gitu. Dan kita harga diri nih kalau diolok-olok ya kalau koperasi Desa Putih diolok-olok, koperasi yang lain juga sebenarnya ikut tersakiti ya oke. sebenarnya. Heeh, sebenarnya seperti itu. Kita juga kepengen Koperasi Merah Putih ini sukses, tapi kami baru aja RAT ya, tanggal 28 Agustus kemarin kita RAT. Ya. Itu menarik sekali, Pak. Ibu-ibu kita tanyain, "Ibu-ibu ada ya nggak jadi pengurus di Koperasi Merah Putih?" "Nggak Hmm, ada, Bu." "Loh kenapa nggak ikutan?" Saya tanya gitu. "Kenapa nggak ikut oke. bantu?" "Itu enggak, Bu, eksklusif, Bu, orang pemerintah-pemerintah aja, Bu, kita nggak diajak." Oke. Aduh, saya ini true story ya, Pak, dan ini saya nanyain, udah kalau mereka nggak butuh bantuan kita, ya udah jalan aja. Saya Hmm. nggak yakin itu sukses kalau nggak kerja bareng-bareng sih, Baik, itu kalau saya. dia, ini dia, menarik untuk dicermati. Semoga nanti ada kolaborasi yang lebih intens lagi begitu ya, antara koperasi yang memang sudah existing, kemudian usaha-usaha yang ada di desa-desa di seluruh pelosok Indonesia ini bisa dilebur atau mungkin dibina juga begitu untuk bisa menjadi koperasi merah putih ke depan. Baik, sayang sekali waktu terbatas Pak Wija, Bu Sarmila, terima kasih banyak ini atas waktu sharing dan juga update yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Sarmila, Pak Wija, terima kasih. Terima kasih Mas Ya, Pras, makasih terima kasih. Mas Terima Wiji. kasih. baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.